Halo semuanya, selamat sore. Kembali lagi bersama saya di Trimegah Webinar. Nah, perkenalkan nama saya adalah Aji Dewandaru selaku moderator untuk hari ini nih, yang akan memandu acara webinar kali ini dari awal hingga akhir acara selesai. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah tema di webinar kali ini yang cukup menarik, yaitu seperti yang kita tahu, dengan judul ACRA, Maintaining EPS Growth and Promising Outlook. Nah, hari ini kita akan langsung berdiskusi dengan narasumbernya langsung nih, yaitu salah satu petinggi dari PT AKR Corporindo Tbk ini. Nah, sebelum memulai webinar hari ini, nggak ada salahnya jika saya membacakan ground rules-nya terlebih dahulu ya. Jadi buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang mengikuti webinar kali ini, kalau misalkan ada pertanyaan, itu boleh langsung aja chat di box-nya, di Q&A, dengan menyebutkan nama bapak atau ibu, baru menuliskan pertanyaannya. Nanti pertanyaan itu akan saya pilih selaku saya sebagai moderator, dan akan langsung dijawab oleh para narasumber. Tapi pertanyaannya itu akan dijawab setelah pemaparan presentasi selesai. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan di tengah-tengah, nanti baru akan dijawabnya, dan saya akan pilih ketika presentasi itu sudah selesai, gitu. Nah, lalu untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang misalkan masih belum mengikuti atau nge-follow sosial media kita, boleh nih untuk nge-follow Instagram kita yang ada di @trimegah-sekuritas untuk mendapatkan informasi-informasi terupdate, nggak hanya mengenai kondisi market, tapi juga event-event Trimegah nih, seperti webinar hari ini. Terus juga ada IG Live yang akan diselenggarakan tuh biasanya setiap hari Senin sampai hari Kamis pukul 12 siang. Lalu juga ada Investok Trimegah yang akan diadakan itu setiap hari Jumat pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan juga buat teman-teman, terutama biasanya millennials nih yang punya aplikasi Clubhouse, kita juga memiliki akun di sana dengan akunnya bernama @trim.sekuritas. Jadi di Clubhouse ini kita juga biasanya memperbincangkan kondisi-kondisi market dengan bahasanya lebih simpel. Untuk waktunya kita biasanya ada Clubhouse itu setiap hari Selasa dan juga hari Kamis pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, sebelum itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, nggak ada salahnya nih ketika waktu webinar kita dimulai, bantu mengisi survei dari PT AKR Corporindo Tbk dengan melalui link yang ada di sini, yaitu di bit.ly/akra survei, atau nanti ada di kolom chat. Jadi bapak atau ibu bisa langsung klik di kolom chat itu untuk untuk ngisi surveinya. Jadi survei ini sangat berarti untuk kemajuan bagi PT AKR Corporindo Tbk. Nah, oke. Tanpa berlama-lama, jadi saya langsung perkenalkan aja nih untuk narasumber hari ini. Itu ada dua. Yang pertama ada Bapak Haryanto Adikusumo selaku Presiden Direktur dari PT AKR Corporindo Tbk, dan juga Bapak Suresh Vembu selaku Direktur dari PT AKR Corporindo Tbk. Selamat sore Bapak Haryanto dan juga Bapak Suresh. Selamat sore Pak Haji, selamat sore teman-teman semuanya. Selamat sore Pak Haji. Selamat sore. Gimana Pak, kabarnya sehat hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah lah ya. Ya. Pertanyaan ini tuh kalau dipertanyakan waktu tahun 2019 tuh kayaknya pertanyaan basa-basi nih. Tapi ketika pandemi masuk ke Indonesia itu pertanyaan apakah sehat bapak-bapak itu benar-benar pertanyaan dari hati nih, dan mendengar balasan sehat semua itu rasanya senang sekali nih gitu ya. Nah, bersyukur rasanya nih, Pak. Kalau sehat bersyukur Pak. Betul. Jadi bapak-bapak masih WFH atau gimana nih Pak? Karena kan ini hari terakhir dari PPKM level 4 ya. Saya di kantor Pak, karena kita termasuk industri kritikal. Jadi iya, betul. Kita boleh berusaha sampai 50%. Tapi kalau di operation boleh berusaha sampai 100%. Nah, kita menjaga keamanan, jadi kita di kantor pun hanya 25%.
yang setiap harinya. Jadi ya memang sih kalau semoga aja nanti PPKM levelnya ini diturunkan lah ya, karena memang ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman pengusaha juga katanya kalau mau diperpanjang at least jangan PPKM level 4 lah, diturunkan jadi level 2, karena memang secara nggak langsung ini benar-benar membuat kondisi ekonomi kita tuh jadi susah berkembang juga nih kalau misalnya diberlakukan gitu kan. Betul. Nah, saya bersyukur karena di AKR ini meskipun PPKM level 4 ataupun pembatasan mobilitas, karena kita mempunyai infrastruktur yang sudah menjangkau seluruh Indonesia dan didukung dengan platform IT kita, sehingga kita masih tetap bisa beroperasi secara penuh, masih bisa mendeliver kepada customer on time dan on spec dan on quality and quantity ya. Jadi ini yang salah satu keuntungan atau kompetitif kita. Oke, nah itu juga yang nanti kemungkinan bakal kita bahas nih ya. Kenapa kok Akra ini ketika kondisinya lagi pandemi, lagi COVID, banyak PPKM diberlakukan ini tetap bisa mempertahankan kinerja perusahaan gitu ya. Nah, oke. Meningkatkan, Pak. Meningkatkan. Malah meningkatkan ya. Malah lebih bagus. Mantap. Oke. Jadi langsung aja nih, kalau kayak gitu saya langsung persilahkan waktunya untuk Pak Har dan juga Pak Syures. Kalau misalkan ada presentasi langsung dipersilahkan aja. Sama buat teman-teman lagi saya ingatkan kalau misalkan ada pertanyaan boleh langsung diisi di kolom Q&A. Nanti saya akan pilih pertanyaannya satu persatu nih. Oke, jadi untuk waktu dan tempat dipersilahkan untuk Pak Har dan juga Pak Syures. Terima kasih Pak Haji, terima kasih teman-teman semuanya. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin memberikan kinerja daripada AKR yang konsisten baik tahun lalu maupun 6 bulan pertama tahun ini. Next, tolong presentasinya next ya. Jadi alhamdulillah tahun lalu meskipun COVID dan pembatasan mobilitas, kami masih dapat bertumbuh profitnya sebesar 30% di tahun 2020. Di tahun 2021 ini, the first 6 months atau 6 bulan pertama, pertumbuhan profit bersih kami meningkat 28%. Jadi ini growth kita masih tetap continue. Dan untuk EBITDA tumbuh sebesar 18%. Margin profitabilitas kita juga meningkat dari 4,3% menjadi 5,1% 6 bulan tahun ini. Gearing kita masih tetap konsisten bulan Maret yang lalu dan bulan Juni ini 0,11 kali. Ini juga membaik karena akhir tahun 2020 gearing kita masih di 0,22. Jadi dalam 6 bulan tahun ini bahkan gearing kita membaik dari 0,22 kali menjadi 0,11 kali. Saldo kas kita juga mencapai 2 triliun. Jadi kita mendapatkan free cash flow itu hampir 1 triliun dalam 6 bulan pertama ini. Dan return on equity kita juga meningkat menjadi 12,3%. Meskipun debt to equity yang rendah, kita masih dapat meningkatkan double digit return on equity kita. Nah, apa yang menjadi fokus kita saat pandemi dimulai di awal tahun lalu? Jadi yang pertama, kita menjaga keamanan pekerja. Penting sekali kita setiap hari karyawan yang masuk ke kantor harus di swab. Sehingga kalau ada yang positif bisa segera diisolasikan, tidak menularin teman-teman pekerja lainnya. Kita juga bekerja di lapangan pun dengan 2 tim, ya, tim A dan tim B, sehingga kalaupun ada yang terpapar masih bisa bekerja. Di kantor kita bekerja 50%, tapi saat ini karena PPKM level 4 kita hanya 25%. Tapi semua ini bisa dilakukan karena kita telah memiliki infrastruktur logistik yang mengcover seluruh Indonesia dan didukung oleh IT platform yang kuat sehingga kita bisa mengontrol semua movement daripada produk
baik melalui kapal laut kami maupun truk-truk kami, maupun semua stok di terminal-terminal kami. Dan kami terus berinvestasi di platform IT ini, sehingga di kemudian hari kita harapkan dalam 1-2 bulan ini kita bisa roll out. Semua salesman kita pun tidak perlu masuk kantor, tapi mereka bisa bekerja dari rumah. Dan semua bisa dimonitor performance on a daily basis. Sehingga dengan ini kita bisa tetap bertumbuh di dalam bisnis kita. Yang ketiga yang kita lakukan adalah pengelolaan modal kerja. Kita ingin mengefisiensikan modal kerja dan ini bisa didukung juga karena ada IT platform yang kita bisa tahu on daily basis semua stok kita, semua movement stok kita maupun penjualan kita. Sehingga kita maupun collection kita, sehingga baik dari modal kerja kita bisa mengefisiensikan. Dan yang keempat, kita terus meningkatkan kontrol daripada biaya dan pengeluaran, sehingga itu kalau dilihat tahun lalu pun sales and general admin kita turun, tahun ini pun 6 bulan pertama juga turun dibandingkan tahun lalu. Sehingga kita bisa meningkatkan profitabilitas perusahaan. Next. Nah, ke depan apa yang akan menjadi earning driver kita? Karena first 6 months kita grow 28%. What is next for the second half tahun ini maupun tahun depan? Yang pertama, kita dengan pasokan kita yang selalu on time, on spec, dan on quality, customer ini merasa bahwa AKR ini is a very important supplier yang mereka harus punya. Karena di zaman disruption, AKR masih bisa menjamin dan menggaransi delivery on time. Itu sebabnya kita mendapatkan market share, mendapatkan customer baru, sehingga kita percaya kita ke depan masih tetap bertumbuh. Yang kedua, ada meningkatkan penjualan BBM maupun bahan kimia. Yang pertama BBM. Ya, kita alhamdulillah kita punya customer semua sedang doing well. Kecuali mungkin pompa bensin ya, retail agak turun karena pembatasan mobilitas. Tetapi retail hanya merupakan 8% dari penjualan kita. 92% penjualan BBM kami kepada business to business. Di mana satu tambang. Apakah itu tambang batu bara, tambang nikel, tambang koper, tambang emas, tambang alumina. Ini semua meningkat sehingga demand daripada BBM meningkat. Ini yang mendukung pertumbuhan volume BBM kami. Yang mengenai kimia juga sama. Meskipun PPKM level 4, kita tahu bahwa pabrik-pabrik masih boleh beroperasi. Sehingga penjualan bahan kimia kita masih tetap meningkat. Ini juga terutama banyak pabrik-pabrik smelter baru yang membutuhkan kimia, bahan kimia. Apakah itu smelter nikel, apakah itu smelter alumina, itu mereka memakai banyak bahan kimia. Sehingga dengan hilirisasi tambang-tambang ini meningkatkan demand daripada bahan-bahan kimia kami. Yang ketiga adalah naiknya kontribusi dari JP. Dengan JP mendapatkan status kawasan ekonomi khusus dan yang sudah mengkonfirm bahwa koper smelter PT Freeport Indonesia akan di JP dan akan mulai berproduksi di awal tahun 2024. Ini membawa selain pendapatan daripada sewa, juga pendapatan dari ekosistem lainnya. Jadi kita percaya akan banyak industri-industri yang menggunakan baik koper maupun bahan kimia sampingannya dari smelter Freeport ini yang akan masuk ke JP. Yang keempat adalah pengendalian operasi, biaya-biaya operasi yang ketat tanpa memengaruhi efisiensi kami, itu sehingga kita punya margin juga bisa naik. Dan juga hutang, jumlah hutang yang turun, di mana tahun lalu kita ada membayar 895 miliar bond atau bond ini, sehingga biaya bunga bank pun atau biaya bunga pinjaman pun turun dibandingkan tahun lalu. Dan kami percaya dengan kami sudah berinvestasi lebih dari 7 triliun dalam 5 tahun yang terakhir,
ke depan kita tidak akan banyak lagi capex, sehingga malahan kita mengharapkan monetisasi daripada aset-aset yang telah kita investasikan di 5 tahun terakhir. Dan yang terakhir, kita percaya dengan cash flow yang membaik, profit yang meningkat, kami juga meningkatkan dividen. Jadi interim dividen yang akan kami bagikan di tahun ini pada tanggal 19 Agustus sebesar Rp60 per saham atau meningkat 20% dibandingkan interim dividen tahun lalu. Next. Nah, ini kembali lagi kita bisa melihat bahwa di setiap lini laba kami semuanya meningkat. Kalau dilihat dari laba neto meningkat 28%. Dilihat dari earning per share meningkat 28% dan EBITDA meningkat 18%. Bahkan laba neto tahun berjalan meningkat 35%. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa AKR merupakan perusahaan yang low risk, yang konsisten dalam performance, dan tetap terus bertumbuh double digit ke depannya. Next. Dilihat selain profit, kita juga harus melihat dari mana ini profit. Nah, inilah kita bisa menunjukkan bahwa cash kita juga meningkat, return on equity kita meningkat, return on asset kita juga meningkat. Semua menunjukkan tren peningkatan. Jadi kami percaya bahwa ke depan AKR masih memiliki prospek yang sangat baik. Berikutnya, next. Nah, ini juga mengenai hutang, ya. Ini yang kita sebutkan tahun lalu kita membayar hutang bond kita sebesar 895, sehingga total hutang kita juga turun dan juga net gearing kita juga cukup rendah, di mana dengan 0,11 kali kita kalaupun ada capex kita tidak perlu right issue. Kami cukup dengan internal cash flow perusahaan yang kuat maupun dengan project financing. Berikutnya, next. Nah, ini juga kalau dilihat AKR dalam 5 tahun yang terakhir ini kami selalu konsisten membagikan sekitar 50% atau lebih dari laba kita kepada para pemegang saham. Dan yang lebih baik, good news lagi, selain kita udah membagikan lebih dari 50% ini, debt equity kita juga tetap membaik. Nah, inilah menunjukkan bahwa AKR memiliki business model yang konsisten dan yang menghasilkan cash flow yang cukup baik. Next. Nah, ke depan kami percaya bahwa selain pertumbuhan dari BBM, pertumbuhan dari kimia, kontribusi dari JP akan meningkat. Kenapa? Karena kita mempunyai 2 game changer tahun ini, yaitu yang pertama, JP mendapatkan status kawasan ekonomi khusus yang akan mendapatkan banyak fasilitas seperti tax holiday, tax allowance, bea masuk yang 0%, bahkan untuk pabrik-pabrik di kawasan JP yang 40% konten daripada bahan bakunya domestik atau produksi Indonesia, maka bisa mendapatkan bebas bea masuk. Dan juga pelayanan izin-izin satu atap. Sehingga kita percaya ke depan, baik dari JP maupun dari current business, kita tetap bisa bertumbuh double digit the next 5 to 10 years. Nah, mungkin sekarang saya serahkan ke Suresh untuk menjelaskan yang lebih detailnya lagi. Terima kasih. Silakan Suresh. Terima kasih Pak Har. Ya, itu ada 2 game changer tadi Pak Haryanto bilang. Satu adalah KIK atau kawasan ekonomi khusus. Insentif dan fasilitas nanti saya jelaskan lebih detail di presentation. Next slide Viana. Yang juga nanti saya juga kasih tahu mengenai apa yang benefit atau berita yang keluarin mungkin minggu lalu mengenai Freeport tanda tangan EPC kontrak dengan Chiyoda, dan juga sudah konfirmasi JP menjadi tempat yang dia mau bangun smelter tembaga yang nanti operasi mungkin tahun 2024. Ini juga bisa dorong profitabilitas AKR selain dari sewa lahan dan juga dari recurring income. Nanti saya ceritakan mengenai business modelnya AKR. Next slide, Fiana.
Ini juga ada satu berita gembira setelah kita sudah dapat status sebagai kawasan ekonomi khusus. Kita juga tanda tangan Memorandum of Understanding dengan perusahaan dari Taiwan yang mau juga promosikan wilayah JP atau kawasan industri JP ke semua industri-industri di Asia Pasifik. Kita juga tanda tangan satu MOU dengan Sinotech yang adalah konsultan untuk teknologi dan juga untuk desain pabrik yang nanti mau masuk ke kawasan ekonomi khusus. Dan dalam waktu MOU yang sudah hadir beberapa menteri dari pemerintah Indonesia dan juga dari pemerintah dari Taiwan yang saksikan juga dari dutaan besar dari Amerika. Kita juga tanda tangan satu MOU dengan satu lagi klien untuk beli tanah di JP. Perusahaan namanya Adimune Corporation yang membangun manufaktur produk vaksin tertentu di JP. Ini juga lihatannya beberapa perkembangan yang paling gembira dalam waktu 2 minggu yang terakhir. Next slide. Sekarang saya mungkin jelaskan dulu mengenai bisnisnya AKR dan segmen yang mana performance AKR di tahun ini sudah lebih baik. Oke, next slide Fiana. Kalau lihat yang AKR punya pendapatan, masih 71% dari pendapatan itu dari penjualan BBM. Selain BBM ke industri, juga BBM bersubsidi dan juga BBM retail. Kimia dasar sekarang kontribusi sekitar 19% dari pendapatan AKR. Kawasan industri JP itu 4% dan logistik dan lainnya 6%. Semua lininya sudah lihat itu ada growth-nya di bisnisnya dari tahun 2021. Next slide. Kalau bicara mengenai kontribusi laba bruto, 70% dari margin atau gross margin itu dari perdagangan dan distribusi. Sekarang kontribusi dari JP sudah meningkat. Sekarang bisa lihat itu kontribusi ke pendapatan cuma 4%, tapi kontribusi ke laba bruto itu 25%. Itu selain dari jualan tanah, juga dari sewa lahan dan juga utilitas. So sekarang kita bisa lihat kontribusi dari JP sekarang sudah mulai besar dan juga ke depan kita lihat ini kontribusi bisa terus meningkat. Dan 5% dari kontribusi AKR untuk laba bruto dari logistik dan lainnya. Next slide. Kalau saya bicara mengenai trading and distribution business di PPM untuk seperti Pak Arianto tadi bilang, retail kontribusinya 8%. 92% itu dari industrial customer, termasuk dari mining 49%, general market termasuk plantation, mungkin ada yang transportasi dan semua itu 38% dan listrik atau untuk 5%. Tahun ini kita targetin BBM bisa bertumbuh bisa sampai 6-8% dan juga kita lihat outlook-nya masih positif. Kenapa? Kalau bicara mengenai mining industri, sekarang harga batu bara, mineral semua sudah naik ya, nikel, copper. Dan di semester 2 perkiraan semua orang lihat itu adalah volume penjualan batu bara dan semua pasti naik. Kalau itu naik pasti itu butuh banyak BBM. Ini outlook-nya untuk semester 2 masih lebih positif dan kita yakin bisa capai target untuk growth-nya ke 2,5 juta kiloliter tahun ini. Next slide. Kalau bicara mengenai kimia juga, ini juga bisnisnya pertumbuhannya sangat baik. Di semester 1 sudah growth-nya 17% banding dengan period yang sama di tahun 2020. Growth-nya dari mana? Selain dari industri seperti rayon, juga ada banyak kebutuhan chemical di smelter, general market dan juga home care dan personal care. Dua-dua bisnis AKR di BBM dan juga di kimia itu adalah berbisnis adalah marginnya stabil. Apapun harga minyak, apapun adalah harga kimia, kita ada pass through dan juga dapat komisi atau mungkin margin yang stabil. So jangan kita khawatir mengenai harga minyak naik turun, tetap kita pass through pakai formula. Untuk ini kita harus lihat di mana ada volume growth-nya dan gimana kita bisa turunin cost-nya. Next slide. Sekarang tadi saya bilang kontribusi dari JP juga sudah meningkat. Kita bisa lihat dari tahun 2015 AKR JP sudah mulai jual lahan dan hampir 186 hektar sudah alokasikan. Dari jumlah lahan yang kita punya 1.200 hektar. Masih ada banyak lahan yang kita harus jual
Tapi dari tahun 2015-16 sudah jual atau sudah dapat pendapatan lebih dari 1,5 triliun. Dan margin di bisnis ini sangat bagus, hampir 55% gross margin. Selain dapat pendapatan dari penjualan lahan, kita juga dapat pendapatan sewa dari Freeport dan juga dari pendapatan dari utilitas dan semuanya. So bisnisnya JP bukan cuma seperti real estate developer yang cuma jualan tanah, kita juga dapat recurring income dari semua fasilitas yang kita sudah bangun. Next slide. Sekarang saya bicara lebih detail sekitar mengenai kawasan ekonomi khusus JP di Gresik, Jawa Timur. Next slide. Sebagai projek, JP sudah mulai dari tahun 2013 sebagai joint venture atau partnership antara Pelindo 3, BUMN dengan AKR Corporindo Tbk. Kenapa kita mau masuk ke bisnis ini? Kita lihat di Indonesia ada banyak prospek untuk kawasan industri, tapi nggak ada banyak kawasan industri yang sudah integrasi, termasuk pelabuhan, termasuk multimodal transportasi, termasuk semua utilitas di satu tempat. Untuk ini ya, Pelindo 3 dan AKR sudah bangun kawasan industri ini yang sudah integrasi dengan semua aspeknya. Satu, untuk menarik investor. Yang kedua, juga turunin cost logistik. Mulai dari tahun 2013 kita sudah mulai beli tanah, sudah kumpulin lebih dari 1.200 hektar. Dari 2015 sudah mulai jualan lahan, dan sekarang sudah ada 16 proyek yang jalan di JP. Juga pelabuhan sudah mulai penanggulangan kargo dari tahun 2016. 2021 kita juga ekspansi pelabuhannya. Dan Bapak Presiden sudah peresmian JP di tahun 2018, dan tahun 2021 kita sudah dapat status sebagai KIK. Ini juga lihat ada timeline yang kita lakukan beberapa hal di JP. Proyek ini sudah hampir 7-8 tahun dan sudah siap. Artinya ini bukan di master plan atau apa, ini semua sudah jalan sekarang. Next slide. Ini adalah beberapa pabrik yang sudah operasi di JP already, termasuk pabrik yang mungkin dalam negeri, investor dalam negeri dan juga luar negeri, termasuk mungkin Unichem, Clarion, dan juga Sari Roti punya pabrik, itu juga ada di situ. Ada Waskita, Utama Karya, dan semuanya ada 16 proyek yang sudah jalan. Next slide. Dan juga kalau bicara mengenai utilitas untuk tahap 1 sudah already deliver, termasuk listrik, gas, telekomunikasi, semua sudah operational untuk itu. So basically JP proyeknya tadi saya bilang, selain cuma jualan tanah, kita juga dapat income dari listrik, air, kelolaan wastewater, dan semua aspeknya untuk ke depan. Next slide. JP juga punya akses langsung ke pelabuhan. Pelabuhan kedalaman sampai minus 14 meter, nanti mau urut sampai minus 16 meter. Ini juga ke kapal-kapal yang besar, hampir 100,000 deadweight ton sudah kenang ini di JP. Ini juga adalah satu aspek yang kita harus lihat. Kalau seperti kawasan industri Jawa ke barat atau di Jawa Tengah, nggak punya akses langsung ke pelabuhan. Untuk ini cost logistiknya mahal. Dengan JP ada pelabuhan, sudah juga akses langsung ke jalan tol. Mudah-mudahan dalam waktu ke depan sudah ada akses ke kereta api. Itu juga menjadi satu kunci untuk menarik investasi. Next slide. Sekarang strategi ke depan gimana? Dengan kita sudah dapat KIK, kita juga memasarkan lebih intensif ke domestik dan asing, dan juga kita juga mulai bangun tahap kedua untuk JP untuk kira-kira 400 hektar. Dan ini kita sudah punya land bank yang cukup besar yang bisa jual tanah ke industri-industri yang butuh kawasan industri di Indonesia. Next slide. Kalau KIK, tadi saya bilang fasilitas apa yang kita dapat, seperti Pak Rianto bilang, dengan dapat fasilitas KIK, investor yang mau masuk ke JP dapat banyak manfaat, termasuk tax holiday. Cuman dengan investasi 100 miliar, ada fasilitas untuk tax holiday sampai 10 tahun. Kalau investasi lebih dari 1 triliun, proyeknya bisa dapat tax holiday sampai 20 tahun. Dan juga ada tax allowance, dan juga bebasan PPN dan PPN biaya masuk dan semuanya.
Ini semua menjadi satu kunci untuk fasilitas fiskal. Kenapa itu JP bisa menjadi satu kawasan industri yang bisa menarik untuk investasi. Next slide. Selain dari fiskal juga non fiskal, termasuk untuk tenaga kerjaan dan juga perizinan oleh developer, kau usah pergi kemana-mana, dan juga mungkin yang fasilitas untuk tanahnya bisa dapat hak pakai sampai 80 tahun di JP. So basically ini status bisa menjadi magnet untuk menarik banyak investor ke JP, dan sekarang kita juga sudah lihat, tadi saya bilang ada tanda tangan MOU dengan Taiwan, juga ada beberapa industri dari domestik yang juga sekarang sudah minat untuk masuk ke JP. Next slide. Sebagai satu proyek yang smelting tembaga dari Freeport yang sudah tanda tangan EPC, kenapa itu bisa tarik banyak investasi juga ke JP? Kalau smelting tembaga itu mungkin copper ya, itu bisa menjadi raw material untuk banyak itu kabel, kuningan, tabung, dan juga banyak produk yang mau buat dari copper. Juga selain dari copper, itu juga bisa tarik banyak investor untuk kimia. Because sulfuric acid adalah byproduct dari tembaga smelter yang bisa pakai untuk industri-industri seperti pupuk, juga kimia dan lain-lain, construction industry juga. So, itu bisa bawa satu ekosistem di smelter. Dengan smelter dengan 1,7 juta metric ton, kita yakin dia juga butuh banyak fasilitas seperti pelabuhan, listrik, air, dan semuanya. Ini kita udah ditandatangan heads of agreement dengan Freeport. Itu juga menjadi satu kunci source of income ke JP. Next slide. Dengan dapat KIK, kita fokus sekarang adalah untuk industri 4.0 atau industri yang teknologinya tinggi, dan juga kita fokus mainly adalah di heavy industry, bukan industri labor intensive. Kenapa? Kalau heavy industry itu butuh banyak listrik, air, pelabuhan dan semuanya. Itu adalah kunci untuk ke depan JP terus dapat income. Kita tidur aja dapat income. So basically kita fokus selain dari metal, dari tembaga, itu juga adalah satu aspek yang kita menarik adalah electric vehicle. Because copper atau tembaga itu banyaknya pakai di electric vehicle, dan juga dengan pemerintah dia fokus sekarang untuk baterai dan juga electric vehicle bisa menarik banyak investor dari ini. Dan juga kita fokus di kimia, energi dan lain-lain. Next slide. Kontribusi dari JP itu seperti tadi saya bilang di tahun 2021 aja kita bisa lihat kontribusi ke laba bruto JP sudah sampai 25%. Perkiraan kita ini terus meningkat dari 9% di tahun 2020. Perkiraan kita kalau bisa jual lahannya sampai 50 hektar dan dapat recurring income, kontribusi dari JP bisa menjadi 30 sampai 31% dalam waktu 3-4 tahun. So kita nggak usah nunggu 3-4 tahun. Tahun ini aja udah dapat 20 lebih persen kontribusi dari JP. Dengan semua aspek kita lihat distribution juga ada growth, juga dari JP juga ada growth. Kita yakin growth-nya AKR dalam waktu 3-5 tahun bisa CAGR laba bruto ini bisa growth antara 14 sampai 16%. Dalam 15 tahun yang terakhir kita sudah grow 15%. So ini adalah perusahaan yang ada banyak growth driver, dan juga ada yang sebuah strategi yang kita sudah lakukan dalam 5 tahun. Ini adalah waktu untuk monetisasi. Next slide. Kalau AKR itu juga kita ada banyak inisiatif untuk green initiative, dan kita sudah masuk dalam 30 perusahaan yang besar yang masuk ke leader di ESG practices. Next slide. Kita setuju dan juga praktek semua aspeknya untuk UN Sustainability Development Goals, termasuk kita fokus mainly adalah untuk affordable dan clean energy, dan juga bangun nomor 9 industri, infrastruktur dan inovasi, dan juga kita juga di CSR lakukan banyak aspek mengenai good health, well-being, dan kita juga fokus untuk pendidikan, untuk scholarship dan semuanya. Dan di semua aspeknya di bisnis ada gender equality. So basically AKR, next slide. Kita lihat yang mungkin inisiatif utama di ESG, selain dari safety, kita ada distribusi BBM yang mudah bakar, kimia juga banyak yang corrosive, zero fatality, kita juga maintain very high standard untuk safety.
Dan juga kita juga dah bantu dan untuk clean energy. Selain kita dukung dengan program pemerintah untuk biodiesel, semua solar yang kita jual di AKR itu sudah campur dengan FAME B30 dan semua gasolin yang kita jual di brand BP itu juga berstandar Euro 4. Juga di JP, kita bikin kawasan JP sebagai kawasan Green Industrial Zone, yang green project yang kita nanti mau juga pakai renewable energy. Kita juga mau invest untuk solar panel, yang roof panel dan juga floating. Kita punya lahan yang cukup besar. Nanti juga yang semua listrik yang kita bangkit di JP itu pakai clean energy, bukan batu bara, pakai gas, LNG dan lain-lain. Dan juga kita ada juga rencana ke depan dengan BP untuk masuk ke EV market, electric vehicle charging market di semua pompa bensin BP. Next slide. Sebagai perusahaan, kita juga publish sustainability report dengan detail semuanya. Sampai tahun 2021 baru OJK sudah bilang ini compulsory untuk semua perusahaan. AKR sejak tahun 2014 sudah publish sustainability report yang bisa lihat di website-nya AKR. Dan juga AKR dapat banyak sertifikasi termasuk ISO untuk semua aspek bisnisnya di BBM dan juga di JP. Next slide. So sebagai perusahaan, tadi Pak Haryanto bilang kita juga selalu reward our shareholders. Kalau pembagian dividen interim untuk recording date-nya tanggal 5 Agustus, nanti pembayaran dividen interim itu dilakukan tanggal 19 Agustus 2021. Saya stop sekarang untuk question and answer. Kembali ke Pak Haji. Oke, terima kasih pemaparannya Pak Suresh dan juga Pak Har. Jadi ini langsung aja ya, saya masuk ke sesi tanya jawab nih. Ada beberapa pertanyaan yang menurut saya juga menarik nih untuk dipertanyakan nih. Karena sekarang ini kan kalau boleh dibilang itu udah masuk ke fase ESG nih. Dan kalau kita lihat investor, terutama investor asing ya, kalau kita ngebaca fund manager itu mereka udah menerapkan yang namanya ESG itu harus ada di salah satu screening portofolio saham mereka gitu. Nah, untuk AKR sendiri nih, seperti yang tadi dipaparkan kan juga di mana laba itu 70% didapat dari sisi BBM nih. Nah, apakah ini nggak berlawanan nih dengan ESG yang sekarang lagi hot-hotnya diperbincangkan nih? Jadi menurut Pak Har atau Pak Surya sendiri gimana nih tanggapannya Pak? Ya Pak, kalau bicara mengenai BBM, ya kita satu aspek yang pemerintah juga sekarang minta reduce the amount of diesel consume juga, dia juga campurin pakai FAME ya, yang production dari CPO dan renewable sources. So kita tetap campurin FAME dengan solar dan biosolar yang kita distribusi ke semua pelangganan kita. Ke depan juga kita lihat yang kontribusi dari income dari BBM tetap ada growth, tapi porsi yang dari laba bruto itu bisa menjadi antara 40-50%. Ya, yang sekarang kita juga udah masuk dengan retail, tadi saya bilang dengan produk-produk gasolin yang berstandarnya Euro 4. Ke depan waktu mungkin Indonesia siap dengan electric vehicle dan jumlah populasi kendaraan listrik sudah naik sampai 1 juta atau 2 juta, kita juga udah siap dengan partner kita untuk masuk ke bisnisnya electric vehicle charging. So basically kita sudah lihat yang semua aspeknya di bisnisnya. BBM solar sekarang kita bawa produk-produk yang dengan sulfur content-nya lebih rendah daripada dulu. Dulu mungkin yang sulfurnya tinggi, sekarang kita bawa produk dengan sulfur yang lebih rendah, produk yang environmentally friendly juga. Ke depan seperti yang mungkin yang pembangkit listrik di JP itu pakai renewable energy seperti solar atau mungkin pakai juga gas sebagai satu energi gas juga dari fosil, tapi dalam waktu 20-30 tahun itu lebih clean lah daripada dari solar atau apa. So basically kita sudah lakukan beberapa hal dan juga lihat yang mungkin bisnisnya BBM tetap ada ya dalam waktu 10-15 tahun. Tapi porsi dari kontribusi dari AKR dari BBM atau kimia bisa lebih kecil daripada sekarang. Itu ada berapa new income source yang bisa drive the growth of AKR going forward.
Oke, oke. Nah, ini kan tadi juga sedikit ngebahas tentang electric vehicle nih. Ini juga ada beberapa pertanyaan yang banyak juga nih menanyakan tentang kendaraan listrik atau electric vehicle, seperti ada UI, terus juga ada Dani Adventus yang juga menanyakan tentang electric vehicle ini. Nah, di sini kan fokus bisnisnya dari AKR ini kan adalah lebih banyak ke BBM nih untuk saat ini. Nah, tadi Pak Suresh juga sendiri bilang ketika electric vehicle ini misalkan di Indonesia udah sampai 1 juta atau bahkan lebih itu, berarti apakah perusahaan akan shifting nih, Pak, dari yang sebelumnya hanya berfokus ke distribusi dan penjualan BBM akan shifting ke yang bisa mendukung dari electric vehicle itu sendiri, atau bahkan mau membuat misalkan kayak perusahaan baterai gitu, atau bagaimana tuh, Pak? Mungkin saya bisa jelaskan bahwa sekarang ini semua negara-negara kan diminta untuk membuat target net zero, termasuk Indonesia. Jadi artinya net zero itu bukan berarti BBM itu berkurang, ya. Mungkin BBM tidak bertumbuh, ya, ataupun kalau berkurang tidak begitu banyak, tidak begitu signifikan. Tetapi tambahan daripada energi baru ini diminta untuk menjadi energi renewable atau energi yang ramah lingkungan. Jadi kita selalu bilang bahwa bisnis BBM akan selalu ada. Bisnis batu bara akan selalu ada, ya, dalam 20 bahkan 30 tahun lagi pasti masih ada. Hanya penambahan energi baru itu yang diminta untuk menjadi renewable energy yang ramah lingkungan. Nah, dari AKR kita sudah melihat kita akan membuat lebih banyak lagi solar panel, mau rooftop panel maupun floating panel DGP, sehingga kita bisa generate electricity dengan renewable atau ramah lingkungan. Yang kedua, kita punya power plant sekarang kan sudah pakai natural gas atau gas alam yang memang meskipun fosil tapi lebih ramah lingkungan. Yang ketiga, AKR mungkin minggu ini kita akan ada joint venture untuk masuk ke bisnis gas, ya. Nah, ini nanti kita akan announce dalam beberapa hari ke depan. Nah, diharapkan dalam minggu ini, ya. Itu juga berarti AKR sudah mulai menambah, ya. Jadi bukan mengurangi bisnis BBM, tapi menambah bisnis BBM dengan bisnis gas alam, sehingga bisnis kita tetap bertumbuh, tapi pada saat yang sama kita lebih mengarah ke energi yang ramah lingkungan. Jadi ke depan kita melihat bahwa Indonesia negara tropis, jadi solar panel sebagai electricity ini cukup menjanjikan. Dan yang kedua kita masuk gas, yang Indonesia juga banyak resources untuk gas, lebih banyak dibandingkan BBM. Nah, disinilah kita akan bertumbuh ke depannya. Jadi of course electric vehicle pun partner kita sudah menyiapkan, yaitu dengan BP untuk menjadi charging station. Jadi bukan jualan BBM saja, tetapi juga jualan istilahnya listrik melalui charging point. Dan untuk charging point ini kenapa harus di pompa bensin bukan di rumah? Karena untuk mengecharge full di bawah 30 menit itu perlu 150 sampai 200 kilovolt. Itu tegangan tinggi. Jadi nggak mungkin di rumah. Kalau di rumah ya itu harus 4 jam, 8 jam ya. Karena hanya 20 kilovolt. Jadi tetap orang kalau mau ngecharge di bawah 30 menit harus pergi ke pompa bensin. Kalau tidak di rumah akan makan waktu yang lama. Yang kedua, juga ada orang bilang, oh mungkin baterainya nggak perlu di-charge, diganti saja. Dicopot yang habis, diganti yang baterai baru. Itu pun perlu pompa bensin. Kenapa? Karena untuk mengganti baterai mobil itu berat, harus pakai mekanis, ya pakai alat. Nah, alat ini kan nggak mungkin tiap rumah kita punya, karena alatnya masih mahal. Jadi kita tetap ke pompa bensin untuk mengganti baterainya. Jadi tetap AKR ini
tetap akan bertumbuh, tapi kita juga menuju ke net zero target dengan yaitu mendevelop energi terbarukan yang ramah lingkungan. Oke. Terima kasih Pak pemaparannya. Nah, ini juga ada pertanyaan lagi nih dari ngomongin masalah JP nih, karena dari tadi saya ngelihat dari pemaparan dari Bapak sekalian kan memang JP itu ternyata secara jangka panjang itu outlook-nya masih bagus nih. Nah, orang-orang tuh ternyata masih pada penasaran nih, seenggaknya konsep bisnis dari JP itu gimana sih? Apakah AKR langsung ngejual tempat habis itu putus, atau ada maintenance biayanya, atau bagaimana nih? Dan juga ngomongin sedikit tentang Omnibus Law. Nah, itu tuh apakah berdampak secara signifikan nggak sih terhadap penjualan lahan yang ada di JP? Itu kan memang sekarang Omnibus Law itu banyak kontranya, tapi untuk dari sisi pebisnis itu kan banyak diuntungkan untuk membuka bisnis dan lain-lain. Nah, itu bagaimana tuh Pak? Bisa tolong dijelaskan? Jadi kalau kita lihat JP ini terdiri dari 1.800 hektar kawasan industri dan 400 hektar kawasan pelabuhan. Dengan 2.200 hektar ini merupakan suatu potensial income yang sangat besar. Contoh, untuk kawasan industri 1.800 hektar, kita baru jual 89 hektar. Ya. Dan kita yang menyewakan kepada Freeport itu 103 hektar plus 64 hektar untuk laydown. Jadi total kita baru pakai 250 hektar. Jadi kita masih ada sekitar 1.000 hektar yang kita bisa jual tanahnya. Nah, 1.000 hektar ini karena kita sudah bebaskan sekitar 70%, maka kita memiliki margin yang cukup baik. Ya, kalau dilihat tuh gross margin bisa sampai 50%. Sehingga dalam waktu 5-10 tahun ke depan, penjualan tanah ini akan memberikan income yang cukup besar. Ya. Kita lihat bahwa tahun ini saja, the first 6 months, kita sudah ada laba sekitar 200M di JP ya. Kita full year, ya insya Allah kalau bisa sih kita ingin bisa paling tidak 2 kali lipat lah. Tapi ya kita akan usaha untuk jual tanah yang lebih banyak lagi. Yang kedua, dengan kita menjual tanah, maka tenant akan membangun pabrik. Pabrik itu butuh apa sih? Butuh pelabuhan, karena dia import ekspor untuk antar pulau perlu pelabuhan. Jadi kita bisa dapat income dari pelabuhan. Dan pelabuhan kita besar, 400 hektar itu lebih besar dari Tanjung Perak, Surabaya. Jadi ini menjadi pelabuhan yang paling dalam dan paling besar di Jawa. Di Pulau Jawa mungkin nomor 2 setelah Tanjung Priok ya, tapi di timur Jawa Tengah kita paling besar. Yang kedua, kita membuat listrik. Jadi kita jualan listrik dari gas dan dalam waktu 1 tahun ke depan dari juga solar panel ya, atau tenaga matahari. Sehingga ini juga ada income. Yang ketiga, kita juga jualan air. Karena semua industri membutuhkan air. Kita jualan juga air ya. Kita sekarang sudah ada desalination plant dari air payau. Nah, ini juga kita jualan. Yang keempat, kita juga jualan wastewater management. Jadi kita ada wastewater treatment yang kita tampung dan kita memiliki 48 hektar embung. Jadi semua air hujan, wastewater kita tampung, kita reproses, kita jual kembali sebagai fresh water ke tenant. Jadi kita ini ramah lingkungan. Kenapa? Karena tidak ada air yang dibuang. Semua air dikelola menjadi nilai komersial bagi JP. Kelima, kita juga sudah invest di jaringan pipa gas alam. Sehingga kita juga akan jualan gas alam, yaitu yang nanti kita akan announce joint venture kita dalam beberapa hari ke depan, mungkin dalam minggu ini. Nah, kita juga sudah invest jaringan fiber optik. Jadi kita sudah tanda tangan kerjasama dengan Telkom untuk menjual data kepada para partner. Sehingga dari recurring income ini dan logistik center, kita juga membuat logistik center. Jadi dari income recurring ini, bila mana penjualan tanah kita selesai, habis, malahan income kita tambah bagus dan tambah konsisten. Kenapa?
Karena selama pabrik di lokasi JP, mereka tetap membutuhkan utilitas dan services ini. Sehingga income kita menjadi lebih konsisten. Artinya apa? Kita tidur pun aset kita tetap bekerja untuk para pemegang saham. Tetap menghasilkan income bagi para pemegang saham. Nah, inilah keunggulan daripada JP karena kita memiliki pelabuhan laut dalam sendiri, kita memiliki IUPTL sendiri untuk pembangkit listrik, maka kita bisa melakukan hal-hal ini. Nah, ditambah lagi dengan KEK yang mana dapat tax holiday, dapat tax allowance, dapat keringanan bea masuk, izin-izin dipermudah karena semua izin-izin satu atap di dalam komplek ya. Sehingga ini akan membuat JP menjadi kawasan yang menarik bukan hanya di Indonesia tapi di Asia Tenggara. Sehingga inilah tujuan kita untuk menarik sebanyak-banyaknya investor asing ke Indonesia dan menyerap tenaga kerja yang sebanyak-banyaknya di JP ya. Jadi inilah kita punya tujuan ke depan. Dan juga Undang-Undang Cipta Kerja ini membantu ya meningkatkan daya saingnya Indonesia. Karena izin-izin dipermudah ya, tenaga kerja juga dipermudah dan sebagainya. Nah, kombinasi Omnibus Law dan KEK ini yang membuat JP unik, membuat JP bisa bersaing bukan hanya di Indonesia, tapi dengan kawasan industri lainnya di Asia Tenggara. Nah, inilah keunggulan daripada JP jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang, yaitu dari jualan tanah, mulai jualan utilitas, dan akhirnya utilitas dan services ini yang menjadi backbone daripada recurring income-nya JP. Terima kasih. Oke, berarti JP ini memang menargetkan dari sisi recurring-nya dan jangka panjangnya, walaupun untuk jangka pendeknya itu lebih ke arah jualan gitu Pak ya? Jualan tanah, betul. Oke. Jualan utilitas dan services pelabuhan. Oke, nah ini tadi juga Pak Har kan tadi menyinggung sedikit nih mengenai Freeport, dan kalau misalkan buat teman-teman retail itu kan sangat sensitif nih terhadap berita-berita. Kemarin juga kalau beberapa minggu yang lalu ketika ada berita Akra udah akhirnya bekerja sama Freeport, harga sahamnya itu kan naiknya cukup kencang tuh Pak. Nah ini sedikit aja bisa nggak sih diceritain kerjasamanya itu dengan Freeport itu dalam bentuk apa dan sejauh apa nih, dan nanti terhadap perusahaan sendiri itu menguntungkannya sampai seberapa besar gitu? Jadi awalnya sebenarnya kita sudah kerjasama dengan Freeport itu sejak Mei 2019, di mana JP telah menerima uang sewa dari Freeport sebesar 103 hektar. Itu sekitar 7,7 juta US dollar satu tahun. Ya. Nah, cuma orang masih yakin atau tidak kok masih ada berita Freeport smelter di tempat lain dan sebagainya, sampai bulan lalu Freeport sendiri yang mengumumkan bahwa mereka sudah tanda tangan dengan Chiyoda untuk membangun smelter sebesar 2,7 miliar dolar di JP. Nah, ini membuat suatu kepastian. Kepastian bukan Freeport di JP karena itu kita udah tahu sejak Mei 2019. Tapi kepastian kapan smelter ini bisa berproduksi. Jadi dengan ini kita tahu mungkin kuartal keempat tahun 2023 refinery untuk emas dan perak, ya, precious metal ini akan produksi. Untuk kopernya mungkin awal tahun 2024 mereka akan produksi. Jadi sudah tidak ada lagi keraguan-raguan kapan smelter ini akan berproduksi. Nah, ini yang membuat kita menjadi mungkin market menjadi lebih confident dengan JP. Yang kedua, dengan sekarang mereka sudah tanda tangan dengan Chiyoda, mereka membutuhkan tambahan lahan untuk laydown, yaitu tambahan lahan untuk waktu equipment datang untuk diassemble dulu sebelum dipasang di pabriknya. Untuk pancang pun mereka kan harus bikin pancangnya, harus ditaruh di istilahnya gudangnya sebelum dipancangkan ke pabrik mereka. Itu mereka ingin menambah 64 hektar, 64,4. Nah, ini juga satu income yang boleh dihitung sendirilah, kurang lebih 64
daripada yang kita tunggu. Terus yang ketiga, sekarang kita juga dengar bahwa mereka mungkin perlu tambahan lahan lagi di pelabuhan. Karena kan sebelum diangkut ke laydown area di sebelahnya pabrik mereka tetap harus punya lahan juga di pelabuhan. Ini mereka mungkin butuh lagi, katanya sekitar 29 hektar. Jadi ini akan memberikan suatu income yang lumayan untuk JP. Yang kedua, mereka sudah memberitahu kapan mereka butuh air waktu konstruksi, kapan butuh listrik waktu mereka juga konstruksi. Jadi ini semua merupakan income bagi kita. Dan yang lebih baik lagi, kita percaya dengan adanya KIK dan dengan adanya Freeport ini, maka ekosistem industri-industri lainnya akan juga masuk ke JP. Jadi ini juga akan mendatangkan, mempercepat penjualan lahan kita. Jadi dari sini kita ada income yang sekarang sudah di mata, ada juga yang akan datang waktu konstruksi maupun waktu nanti mereka sudah produksi, dan juga ekosistem yang juga akan mempercepat penjualan tanah kita. Jadi inilah sebabnya kenapa kita optimis bahwa ke depan JP ini merupakan salah satu profit growth driver daripada AKR. Ya, dan mungkin juga kalau boleh saya tambahkan, tadi bagaimana sih linknya antara AKR ya BBM dengan JP dengan bahan kimia kita. Jadi sebenarnya AKR ya itu adalah perusahaan end-to-end supply chain logistik. Itu yang merupakan kita punya core kompetensi maupun competitive advantage. Nah, apakah itu kimia, apakah itu BBM, semua menggunakan kita punya infrastruktur logistik itu. Jadi kalau bilang, waduh bisnisnya sebenarnya kompleks. Tidak, bisnis AKR ini simple. Pokoknya semua produk, kalau menggunakan kita punya logistik facility dan IT platform kita akan kerjakan. Kalau tidak, kita nggak kerjakan. Contoh, joint venture dengan BP ya. Meskipun itu BBM, tapi joint venture akan membayar AKR sewa tangki, karena waktu barang kan harus disimpan di tangki-tangki dulu sebelum dikirim ke pompa bensin. Yang kedua, transport. Dari tangki ke pompa bensin, joint venture juga bayar ke AKR. Jadi ini joint venture menguntungkan bagi AKR, karena selain profit dari joint venture, kita dapat juga logistik dan storage fee. Yang ketiga, kita joint venture juga dengan Petronas, juga sama. Kita mengerjakan awalnya metanol, tapi dengan nanti rapid petrochemical kompleksnya mulai beroperasi, akan mendapatkan produk-produk lainnya juga. Ini juga sama, joint venture dengan Petronas membayar sewa tangki kepada AKR dan juga transport cost nanti dari tangki ke para customer joint venture. Jadi kita lihat semuanya ini revolve around our core competency, yaitu end-to-end supply chain. JP juga awalnya JP ini kita diajak oleh Pelindo 3 untuk membangun pelabuhan Kalimireng. Kita bilang yes, ini kesempatan baik karena Indonesia memang membutuhkan pelabuhan, membutuhkan supply chain logistik karena Indonesia adalah negara kepulauan yang paling besar di dunia. Nah, waktu kita mau bangun pelabuhan, kita bilang kenapa kita nggak bikin sekalian kawasan industrinya? Supaya apa? Dengan kawasan industri terintegrasi dengan pelabuhan dan dengan residential maupun dengan komersial, makanya akan efisien. Orang bekerja dan orang tinggal bisa menjadi satu, sehingga ini akan meng-create suatu efisiensi dan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, itulah sebabnya kita masuk ke JP, karena kita tahu ini juga bisnis logistik yang luar biasa. Kita bisa lihatlah bagaimana profitability-nya Pelindo ya. Apalagi kita mempunyai pelabuhan laut dalam dengan luas yang 400 hektar tersebut. Ini juga akan memberikan kontribusi yang luar biasa di kemudian hari. Nah, itulah ditambah juga dengan utilitas, maka JP akan menjadi salah satu jewel untuk bukan hanya untuk AKR ya, tapi untuk Indonesia.
sebagai magnet untuk menarik investor asing lebih banyak di Indonesia. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak, penjelasannya lengkap sekali nih. Harusnya tadi teman udah terjawab lah ya, kenapa kok AKR tuh bisnisnya itu sekarang makin lama makin berkembang gitu. Terutama buat teman-teman investor retail itu kan suka nih dengan berita-berita yang secara perusahaan, secara fundamental tuh masih bagus secara ke depannya gitu. Nah, mungkin sekarang udah lewat jam 5 juga. Saya mau closing aja karena mungkin Pak Suresh sama Pak Har waktunya pasti terbatas nih. Jadi nggak enak juga kalau misalkan ngobrol terlalu panjang juga. Nah, jadi mungkin yang bisa diambil dari webinar atau diskusi hari ini itu untuk AKR sendiri itu kan yang menarik yang menurut saya bisa dicermati juga bakal bagi dividen nih ya. Dividennya kan naik sebesar 20%. Jadi sekarang itu di Agustus nanti akan bagi sebesar Rp60 per lembar sahamnya. Meskipun bagi dividen, ternyata itu kan untuk AKR sendiri itu debt equity-nya itu tetap stabil nih. Jadi buat teman-teman perlu diperhatikan kalau misalkan debt equity-nya stabil setelah bagi dividen itu kan menandakan bahwa cash flow perusahaan itu kan sehat nih. Jadi buat teman-teman retail nggak usah berpikir terlalu dalam. Diperhatikan aja ketika cash flow perusahaan itu sehat, ya berarti menandakan perusahaan itu bagus nih. Bisnisnya lancar. Dan kalau kita tahu dari tahun 2020 sampai 2021 banyak perusahaan yang suffering, tapi AKR ini menunjukkan bahwa cash flow perusahaan itu masih bagus dan bahkan bertumbuh nih kalau tadi sempat dipaparkan juga. Dan yang kedua adalah GPay ini juga menjadi salah satu kontribusi jangka panjang yang bakal bagus lah untuk perusahaan, karena kan tadi juga dijelaskan juga GPay itu walaupun sekarang kontribusinya itu masih kecil dan sekarang masih fokusnya pada BBM, tadi dijelaskan untuk jangka panjangnya GPay ini sangat-sangat bagus lah. Tadi juga Pak Suresh dan juga Pak Har bilang sambil tidur aja masih bisa dapat untung gitu dari sisi GPay-nya itu. Mungkin untuk sekarang itu aja yang bisa saya coba sharing. Nah, saya mau reminder lagi nih buat teman-teman yang tadi ngikutin webinar kita, boleh nih coba isi survei dari Akra yang untuk linknya itu udah ada di kolom komen kita. Jadi Bapak atau Ibu bisa langsung klik aja itu linknya, nanti bisa langsung isi karena ini sangat berarti untuk kemajuan PT AKR Corporindo Tbk ini. Nah, mungkin cukup sekian aja. Terima kasih waktunya untuk Bapak Suresh dan juga Bapak Her. Sebelum saya tutup, ada closing statement nggak dari Bapak Suresh atau Bapak Her? Jadi mengenai kembali lagi saya tambahkan mengenai dividen. Bulan Mei kita sudah membagikan final dividen Rp75 per saham. Agustus ini kita membagikan interim dividen Rp60. Jadi tahun ini kita dalam waktu 4 bulan sudah membagikan Rp135, yaitu lebih dari 4%. Jadi ini lebih tinggi dari deposito, Pak. Betul. Ya, GPay dan AKR ini baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang itu kita melihat prospeknya bagus. Seperti GPay, the first half tahun ini aja profitnya sudah 200M. Depan saya yakin pasti akan lebih tinggi lagi. Jadi kita percaya dengan current business kita yang baik BBM maupun chemical, di mana demand BBM dan demand chemical masih terus meningkat, ditambah dengan GPay yang tadi kita percaya dengan game changer tadi itu KIK, Freeport sudah masuk dan ada kepastian kapan mereka mulai produksi dan juga logistik dan utilitas yang dimiliki oleh GPay. Kita yakin 5-10 tahun ini double digit growth di dalam profit kita bisa achieve. Seperti tadi dijelaskan Suresh, 15 tahun terakhir ini kita juga growth-nya around 15% compounded annual growth. Ke depan kita yakin kita masih tetap bisa achieve ini. Ya, ini yang kita ingin
untuk berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi Indonesia dan penyerapan tenaga kerja. Terima kasih. Salam Terima kasih Pak. Terima kasih. Dan Pak Suresh, misalkan ada yang mau ditambahkan? Ya Pak, itu cukup Pak. Mungkin terima kasih Pak untuk kasih waktunya untuk KKR, untuk paparan semua aspeknya, dan juga sharing yang good news mengenai beberapa perkembangan yang terakhir-terakhir ini. Kita mungkin perusahaan tetap kita mau deliver a very strong growth, dan juga praktek-praktek ESG di AKR itu sangat krusial untuk kita. Juga partner-partner yang kita miliki juga seperti BP atau Wopak atau mungkin Petronas. Kenapa dia menarik dengan AKR? Itu adalah perusahaan yang sudah experience dan juga udah already deliver in terms of all aspect lah, termasuk infrastruktur dan juga governance-nya di AKR itu sangat tinggi as far as ESG aspects including governance. I would like to highlight we have a very strong track record sebagai perusahaan. Risk management juga jadi kuncinya untuk profitable growth di AKR. So I'm sure with all the strategic initiative yang kita lakukan, ini adalah waktu untuk kita bisa panen juga banyak investasi yang lakukan dan pasti bisa deliver strong growth dalam waktu 3-5 tahun ke depan and give very good dividend and also return to our shareholders. Ini aja, terima kasih untuk kasih waktunya Pak. Oke, terima kasih untuk Pak Har dan juga Pak Suresh untuk closing statement-nya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak, dan juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu teman-teman yang mengikuti webinar ini, saya juga mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya. Sebelum mengakhiri acara ini, bagi bapak-bapak atau ibu-ibu, teman-teman semua yang misalkan masih belum masih belum membuka rekening di saham ataupun reksadana di Trimegah, boleh nih melakukan pembukaan rekening secara online di www.trima.trimegah.id. Jadi teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian bisa langsung beli sahamnya Akra nih. Nah, terus juga kalau misalnya udah melakukan registrasi, boleh download aplikasi Trimegah Investment App di Play Store dan juga di App Store. Dan pantau terus Trima Ideas, karena di sana itu teman-teman bisa mendapatkan ide-ide investasi setiap harinya nih. Bahkan satu hari itu ada beberapa rekomendasi untuk melakukan transaksi beli ataupun jual di saham dan juga di di reksadana juga nih. Jadi nggak cuma di saham doang. Nah, dan yang terakhir, waktu di awal-awal tadi juga sempat diperlihatkan website kita yang paling baru untuk belajar berinvestasi buat teman-teman yang misalkan masih baru awam tentang dunia investasi. Boleh kunjungi www.tel.co.id. Di situ kita menyediakan materi secara gratis untuk pembelajaran, baik itu secara fundamental, teknikal, dan juga teman-teman bisa melihat langsung kondisi atau emiten-emiten yang sangat menarik untuk bisa dibahas di sana. Nah, besar harapan kami paparan dan juga diskusi hari ini itu bisa memberikan manfaat kepada Bapak dan juga Ibu sekalian semua. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Sampai jumpa lagi di event Trimegah berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Har dan juga Pak Suresh. Terima kasih. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Terima kasih.